Nggih. Ya, mengenai apakah penemuan kajian ilmiah itu dari Google. Saya mengarang tentang nasab Habib ini dengan kesimpulan mereka bukan turun Nabi. Bahasa Arab itu sudah 4 kitab. Pertama, kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah Finqita'i Nasabi Ba'alawi Ibni Ubaidillah. Lihat kitabnya itu ada sekian puluh halaman. Apakah ada yang sama dengan di Google? Tidak ada, karena memang itu hasil tulisan saya. Yang kedua, kitab I'anatul Akhyar fi Jawab Syekh Abdillah Mukhtar. Ini adalah jawaban kitab dari seorang ulama Sukabumi yang menjawab tesis saya. Kemudian saya jawab dengan kitab I'anatul Akhyar fi Jawab Syekh Abdillah Mukhtar. Lihat kitabnya I'anatul Akhyar, apakah kitab itu sama dengan yang ada di Google ataukah pernah kitab semacam itu dikarang oleh orang lain. Kemudian dalam bahasa Arab juga adalah Al-Bayanud Zahabi fi Duriyatin Nabi. Lihat itu kitabnya, apakah kitab itu adalah kitab yang karya orang lain. Kemudian Al-Qaulul Labib fi Hukmit Talaqqubi bil Habib, itu yang berbahasa Arab. Semuanya bisa di-download di maktaban.nur.com di Uni Emirat dan arsip.org. Itu semuanya bisa dilihat, semuanya bisa diteliti. Kemudian di dalam bahasa Indonesia, pertama saya menakar kesahihan nasab Habib di Indonesia. Coba baca dari awal sampai akhir, apakah ada kesamaan di situ dengan karangan orang lain. Kemudian yang kedua adalah terputusnya nasab Habib di Indonesia. Ini yang kedua. Ini ada juga di internet, bisa dilihat, bisa di-download atau beli kitabnya di Shopee, itu sudah banyak yang nyetak. Kemudian yang ketiga adalah metodologi ilmu nasab. Ilmu nasab, metodologi ilmu nasab. Itu yang berbahasa Indonesia. Terakhir saya mengarang buku membongkar skandal ilmiah sejarah dan nasab Ba'alwi. Itu di dalamnya dibongkar bagaimana skandal Ba'alwi dalam memalsukan manuskrip. Bagaimana kitab para ulama yang manuskripnya ditemukan kemudian disisipi dengan keterangan-keterangan tentang Ba'alwi, padahal di manuskripnya tidak ada. Itu silakan lihat, membongkar skandal ilmiah nasab dan sejarah Ba'alwi. Kemudian saya juga membuat kronik perjalanan ilmiah Imaduddin Usman. Itu bisa dibeli di Shopee, bisa dibeli juga di koperasi pondok pesantren saya, sebanyak 400 halaman. Kemudian di Jogja juga ada yang menerbitkan buku saya dengan disatukan buku menakar kesahihan nasab Habib, kemudian buku terputusnya nasab Habib, kemudian buku metodologi ilmu nasab, kemudian dua kitab berbahasa Arab. Itu disatukan dalam buku namanya Benarkah Habib Keturunan Nabi, atau Habib Turun Nabi Benarkah Tanda Tanya. Lihat di dalamnya dengan seksama, apakah karya saya itu hanya menjiplak karya orang lain ataukah betul itu hasil kajian ilmiah. Kalau itu hanya dibilang dari Google, maka tidak akan bisa menjawab pertanyaan dari orang lain, dan tentunya Rabita Alawiyah akan mudah mematahkan. Tapi sudah 2 tahun tesis saya itu dipublikasikan, Rabita Alawiyah
tidak bisa menjawab. Kenapa Rabitah tidak bisa menjawab? Saya mengatakan mereka tidak mungkin bisa menjawab. Kenapa tidak mungkin bisa menjawab? Karena saya sudah mengetahui seyakin-yakinnya di abad 9 inilah mereka mulai memalsukan nasab mereka. Orang yang ada di abad keempat, silsilahnya itu diurut sedemikian rupa, ditambah nama-nama sesuai dengan keinginan mereka, sampai nyambung kepada turunan Nabi yang asli, namanya Ahmad bin Isa. Maka karena saya mengetahui mereka baru menciptakan nasab ini dari abad 9, tidak akan mungkin dapat ditemukan sebuah kitab di abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 yang menyatakan mereka turun Nabi. Itu impossible. Kenapa impossible? Karena algoritma di abad 9, banyak kitab-kitab yang ada di abad 9 saya pelajari, saya teliti, di situ terbongkar kebohongan-kebohongannya. Pertamanya, mereka itu bukan mengaku Ahmad bin Isa. Mereka mengakunya adalah Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Aon bin Hinham bin Aon bin Musa al-Kadhim. Itu awalnya mereka mengakunya begitu. Kemudian karena di dalam kitab nasab Musa al-Kadhim tidak punya anak Aon, mereka rupanya melihat. Akhirnya mereka pindah jalur. Nah, dari pindah jalur inilah diketahui pindah jalur ini pun mereka sebenarnya hanya mencangkok. Jadi awalnya mencangkok dari Bani Ahdal, mereka bukan Bani Ahdal, mereka mencangkok Bani Ahdal. Kemudian ketika Bani Ahdal mentok, mereka pindah ke jalur Ahmad bin Isa. Di Ahmad bin Isa juga mentok. Akhirnya sekarang mereka tidak bisa jawab. Tidak akan mungkin ditemukan di ujung dunia manapun sebuah kitab yang menerangkan Ubaid ini keturunan Nabi. Tidak akan mungkin. Menurut algoritma penelitian yang saya geluti selama 2 tahun ini, tidak mungkin sejarah ilmu sejarah pun mustahil ini Baklawi keturunan Nabi secara ilmu sejarah, apalagi secara ilmu tes DNA. Sudah ketahuan haplogrupnya G, orang yang haplogrupnya G, jangankan dia keturunan Nabi Muhammad, wong Arab gadudu. Itu. Kemudian mengenai bagaimana itu prosesnya? Ya prosesnya itu tadi, yang pertama adalah menggunakan metodologi historis. Heuristik itu mengumpulkan seluruh kitab yang kira-kira berkaitan dengan nama-nama yang apa namanya itu terkait dalam silsilah yang ada, yaitu keluarga Ahmad bin Isa. Setiap kitab nasab yang membahas Ahmad bin Isa kita jadikan sebagai sebuah referensi. Dalam referensi itu selama 550 tahun tidak ada sama sekali yang menyatakan Ahmad bin Isa ini mempunyai anak bernama Ubaid.